Oke guys, jadi di sini saya akan mengtutorkan ya setelah tadi selalu ada kendala gitu ya. Entah itu kendala tiba-tiba nge-freeze dan lain-lain. Nah, saya akan melakukan tutorial mengenai cara membuat citra tiga dimensi untuk pembelajaran mengenai adanya kontur, terus adanya kelerengan dan lain-lain. Nah, kita bisa download terlebih dahulu datanya di data Demnas ya. Nah, di sini kita tinggal, login, kemudian kita, klik mana yang mau kita unduh, kemudian kita klik unduh, seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk kepada, software ArcGIS ya, untuk melakukan, 3. Nah, karena software ArcGIS-nya sudah ada, kemudian kita akan berbagi layar terlebih dahulu. Namun saya izin untuk mematikan kamera karena kalau tetap memakai kamera ini sangat-sangat lemot laptop saya dan sinyalnya tidak kuat seperti itu. Terima kasih. Tapi ini masih suara saya kok, kalem. Pertama-tama kita akan membagikan layar kita dulu. Nah, di sini ArcMap-nya ya. Sudah nampak. Nah, kita langsung masukkan saja data dari citra yang tadi kita unduh, yang terdapat di file Explorer. Wow. Yang tadi kita unduh, kita langsung masukkan aja ya. Di sini kita drag datanya. Kita tunggu dulu karena sedang loading. Kita klik OK aja ya. Kalau ada seperti ini, kita klik OK. Nah, sudah. Kemudian kita bisa mengganti warnanya terlebih dahulu agar tampilannya lebih menarik ya. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke menu Arch Toolbox untuk melakukan spatial analysis. Kita dapat melakukan penambahan kontur, kemudian kelerengan, efek timbul, dan lain-lain. Kita klik Arch Tool, kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik Spatial Analysis Tool dan kita masuk kepada Surface dan kita akan melakukan kontur terlebih dahulu ya, pemberian kontur. Kita masukkan data Demnasnya. Kemudian setelah itu sedang loading. Kita masukkan kontur intervalnya ya atau CI-nya. Kita di sini tulis 50 saja. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sedang memproses ya, teman-teman. Sedang memproses. Nah, di sini sudah nampak konturnya ya, karena memang sedikit lama ya kalau sedang sambil zoom dan membuka ArcGIS ini memang sedikit lemot. Nah, kemudian kita langsung melakukan pemberian lereng atau slope ya. Kita klik di sini, tetap di Arch Toolbox dan eh, Spatial Analysis Tool dan Surface. Kita klik slope. Sepertinya nge-freeze lagi.
Nah, sudah terlihat di sini slope-nya ya. Kemudian kita masukkan datanya. Kita ini nggak usah diubah. Outputnya juga nggak usah diubah, tetap di geodatabase. Kemudian kita tunggu untuk melakukan slope ini atau kelerengan ya. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan pemberian efek timbul. Nah, ini seperti sudah ingin menjadi. Nah, ini sudah slope-nya, kelerengannya. Kemudian kita akan melakukan efek timbul dengan cara mengklik hit slide, hit shade, ya maksudnya hill shade. Klik 2 kali, kemudian kita masukkan output input rasternya Demnas, kemudian kita ini sudah tidak usah diubah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu efek timbulnya sudah ada, kemudian kita dapat melakukan pengurangan atau transparansi efek timbulnya. Kita klik kanan, kemudian properties, kemudian kita klik display ya. Kemudian kita di sini masukkan transparansinya 60%, kita apply, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kemudian kita akan melakukan reclassify untuk mengolah lebih lanjut ke bentuk vektor ya. Ini kan datanya masih bentuk raster. Nah, kita ubah ke data vektor dengan cara yang pertama kita harus meng-search terlebih dahulu ya. Ini menu search. Kemudian kita ketik reclassify. Kemudian kita klik Reclassify Spatial Analysis Tool. Kemudian kita masukkan input rasternya, Demnas ya. Kemudian kita masukkan klasifikasinya. Kita masukkan 5 klasifikasi saja ya. Kemudian ini dari brick values-nya kita ubah menjadi ini kan 378, sekian, kita ubah menjadi 300 saja. Kemudian di sini ada 600 sekian, kita ubah menjadi 600 saja. Kemudian di sini ada 1100, kita ubah menjadi 1100 saja. Kemudian di sini ada 17.000. 1728 kita ubah menjadi 1700 saja. Kemudian ini nggak usah diubah karena 2912 itu nggak usah. Kemudian kita save terlebih dahulu. Kita klik di sini ketinggian Merapi. Sudah, kemudian kita save. Kemudian kita klik OK. Nah, masih mengproses terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlihat ya, sepertinya sudah terlihat perbedaan warnanya. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan raster to polygon. Artinya ini kan datanya masih bentuk raster, kita akan ubah data ini menjadi data polygon ya. Yang pertama kita dapat mengetik di sini raster to polygon. Di sini kita klik yang raster to polygon conversion.
Kemudian kita masukkan input data rasternya, yaitu yang data reclass-nya tadi ya. Data reclass, kemudian value-nya udah, kemudian tempat simpannya udah, kemudian kita klik OK. Masih memproses ya, sepertinya. Nah, ini sudah jadi ya. Kemudian kita akan melakukan georeferencing terlebih dahulu. Georeferencing, kemudian di sini. Geoprocessing ya maksudnya, maaf. Kemudian kita klik dissolve. Kemudian kita klik yang tadi raster yang tadi ya, kita klik. Kemudian kita pilih di sini Glycode. Habis itu kita dapat melakukan save dulu ya, oke ya. Kita dapat mengklik oke. Nah, ini sedang proses menggeoprocessing ya. Nah, geoprocessingnya setelah selesai ya di solve-nya. Nah, kemudian kita dapat memasukkan data yang tadi kita save ya, data ketinggiannya. Kemudian kita klik add data. Kemudian kita cari di sini tadi ketinggian Merapi, kita add. Nah, tadi yang request di solve tadi kita buka juga open attribute table. Kemudian kita tambahkan di sini add file. Add file, kemudian di sini diberi nama ketinggian Merapi. 1. Kemudian kita di sini type-nya kita pilih teks, kemudian klik OK. Kita klik yes. Kemudian kita akan membuka dulu data tadi ketinggian yang tadi kita telah simpan, kemudian kita open. Nah, di sini udah masuk sendiri ya, secara otomatis. Kemudian kita akan melakukan pemasukan data ya, memasukkan data. Caranya yaitu untuk memasukkan data ke tabel open attribute table ini kita dapat melakukan editor start editing. Kita masukkan ke dalam raster dissolve tadi ya. Raster request dissolve tadi. Oke, kemudian kita dapat langsung masukkan saja ya. Di sini angka ketinggiannya yang pertama itu kita bisa lihat di sini dari 79 meter sampai 300. Berarti di sini kita tulis 79 sampai 300. Kemudian yang kedua ketinggiannya 300 sampai 600. Berarti di sini 301 sampai 600. Kemudian yang ketiga, kita lihat di sini 600 sampai 1100, berarti 601 sampai 1100. 601 sampai 1100. Kemudian yang keempat di sini kita bisa lihat 1100 sampai 1700. Berarti kita tulis di sini 1101 ya. 1101 sampai 1700. Kemudian yang terakhir ini karena 2000 lebih ya, maka kita akan tulis di sini lebih dari 1700. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai semua, kita dapat mengklik editor kembali, kemudian save edit, dan melakukan stop editing. Nah, setelah atribut table tadi diisi,
Maka yang selanjutnya dapat dilakukan adalah, nah ini sudah jadi ya, tinggal kita masuk ke ini, di solve tadi, kemudian open attribute table, dan kita pilih simbologi, kemudian kita pilih kategorinya ya, karena tadi kita udah memasukkan atribut tabelnya, maka kita klik add all values. Nah, ini yang ini add all values, other values-nya kita hilangkan. Kemudian kita ganti dengan ini dan kita apply, kemudian kita oke. Nah, ini sudah jadi ya, teman-teman. Jadinya seperti ini. Jika konturnya ingin dihilangkan terlebih dahulu biar lebih jelas, bisa. Nah, ini di hasilnya menjadi seperti ini ya, peta 3D kita. Nah, jadi kalau misalnya mau ditaruhin kontur ya tinggal di aplikasikan seperti ini. Yang tadi yang mana tuh kontur intervalnya itu 50 ya. Kemudian kita akan menggunakan misalnya eh, data yang timbul gitu ya. Yang mau yang timbul gitu. Kita bisa menggunakan ini kelerengan ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini ya, yang timbul ini tadi. Oh, berarti ininya kita hilangkan dulu. Nah, tuh bisa kelihatan kan? Yang timbul di mana nih? Di sekitar Merapi. Ini warnanya juga berubah ya. Seperti itu ya, teman-teman. Mungkin dari aku cukup sekian. Ini udah ada kontur dan ada eh namanya apa sih? Oh ya, efek timbul juga udah ada. Kelerengan juga sudah ada ya. Kita bisa membedakan eh, lereng-lereng yang ada di Merapi berdasarkan beberapa kriteria ya di situ. Kemudian di rasternya juga ada yang kriteria satu itu dengan ketinggian sekian sampai sekian dan sampai di pada puncaknya yaitu level 5 ya. Ini yang ada di sini level 5 ini menunjukkan level yang paling tinggi, sekitar 2000-an lebih ketinggiannya. Nah, maka ini tuh berarti menandakan di sini adalah Gunung Merapi, kemudian di sini ada lereng yang kedua ya, kemudian lereng ketiga, lereng keempat, dan lereng kelima seperti itu. Tapi yang paling tinggi adalah di lereng kelima karena terbalik ya. Maksudnya ini lereng kelima, 4, 3, 2, 1. Nah, yang lereng ke satu ini ketinggiannya masih pendek sekitar 73 meter hingga 100 tadi ya yang kita telah masukkan. Seperti itu teman-teman. Semoga membantu ya untuk tutorial kali ini. Saya cukupkan saja ya, mungkin sampai berjumpa kepada tutorial selanjutnya. Saya akan melakukan tutorial mengenai bagaimana caranya dalam membuat 3D citra ya, yang ketinggian itu, kelihatan ketinggiannya dan 3 dimensinya. Kita akhiri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.